Jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah iman dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang memberi kita semangat. Meskipun suasana kedukaan masih menyelimuti bangsa kita, bahkan dunia, akibat kematian ratusan penonton sepak bola di Kahunjuran, Malang. Tetapi dengan berduka saja, tenggelam di dalam kedukaan, tidak akan membuat hal menjadi lebih baik. Maka mari kita merenungkan firman Allah agar kita dapat memetik pelajaran dan mendapatkan hikmat di dalamnya. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala semangat bagi kami, meskipun hati kami masih diliputi dengan kepedihan dan kesedihan, menyaksikan sahabat dan saudara-saudara kami yang akibat semangat yang luar biasa sampai menimbulkan banyak korban kematian. Banyak orang tua yang meratap menangisi kematian anak keluarga mereka. Hiburkanlah, dan berilah kepada mereka biang lala, agar mereka dimampukan untuk melewati masa-masa kedukaan. Firman-Mu hari ini kiranya juga menolong kami, menopang bangsa kami, agar kami semua tetap di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sahabat peziarah iman yang berbahagia, kita akan merenungkan Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Yang berbunyi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara-saudara, sebuah survei terhadap 200 pemimpin nasional di Amerika mengatakan bahwa hal yang menjadikan seseorang itu sukses, 80% adalah antusiasme, semangat yang berkobar-kobar, semangat yang menggelora. Oh ya, tentu saja mereka juga punya keahlian, punya komitmen. Tetapi kalau keahlian dan komitmen mereka tidak dibarengi dengan semangat, maka dia hanya tinggal keahlian dan komitmen. Menarik saudara-saudara bahwa kata antusias itu ternyata berasal dari dua kata Yunani, yaitu en atau di dalam, dan theos atau Tuhan. Dengan demikian, entheos itu mengandung makna Tuhan di dalam seseorang atau seseorang di dalam Tuhan. Jadi orang yang antusiastik adalah seperti orang yang memiliki Allah di dalam dirinya. Karena Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang memiliki kekuatan dahsyat, Allah yang memiliki energi yang tidak terbatas. Maka ketika seorang manusia mengalami entusiasme, dia akan memiliki gairah dan energi yang luar biasa untuk bekerja, untuk beraktivitas dengan tenaga seperti yang tanpa batas. Dia akan tampak berbeda dengan manusia-manusia biasa pada umumnya yang tidak entheos. Jadi kita dapat menemukan antusiasme di dalam Allah. Nah, di dalam Allah, saudara-saudara, tentu memiliki arti penyerahan diri kepada Tuhan, dikuasai, dipimpin oleh kehendak Allah. Jadi kehidupan yang dibangun setiap hari adalah kehidupan di dalam
Allah, maka dia akan menghasilkan bahan bakar kehidupan di dalam hidup kita. Pengamsal mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Tetapi siapa memulihkan semangat yang patah? Saudara-saudara yang berkehendak baik, mendengar dan menyaksikan ratusan penonton bola di Stadion Kehanjuran Malang meninggal karena berdesak-desakan tentu melahirkan duka yang mendalam. Bagi segenap pencinta bola, bahkan bagi segenap masyarakat Indonesia, dan terutama adalah keluarga korban. Wajar kalau kita ada yang marah, ada yang mengutuki peristiwa memilukan itu, siapapun dan apapun penyebabnya. Tetapi toh kita juga sadar bahwa marah dan mengutuki saja itu tidak akan mengubah banyak hal. Maka ada orang mengatakan daripada kita mengutuki kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin. Orang yang kehilangan semangat, kehilangan antusias, disebut oleh pengamsal sebagai orang yang semangatnya patah. Dapat kita ibaratkan seperti sayap-sayap patah pada seekor burung Raja Wali yang membuatnya tidak lagi bisa terbang tinggi ke awan. Sadarkah kita bahwa antusiasme yang ada di dalam hati kita itu sangat mempengaruhi cara pandang terhadap sesuatu. Oleh karena itu saudara-saudara, ada pilihan lain selain hanya mengutuki peristiwa itu, selain hanya marah terhadap peristiwa itu. Yang lebih masuk akal menyalakan lilin adalah menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran berharga yang amat mahal. Dan selain mencari jejak siapa yang paling bertanggung jawab, tentu saja evaluasi dan perbaikan harus segera dilakukan. Ini bencana tanah air, bahkan dunia. Tetapi itu bukan berarti bencana yang akan mengakhiri segala sesuatu. Orang yang memiliki semangat di dalam Tuhan akan melihat bahwa masalah ini adalah suatu kesempatan selain sebagai sebuah krisis dalam persepak bolaan. Saudara-saudara sekalian, menarik kalau kita belajar tentang krisis di dalam bahasa Mandarin. Karena krisis, saudara-saudara, di dalam bahasa Mandarin itu memiliki dua dimensi utama. Yang pertama, krisis itu dipahami sebagai bahaya. Tetapi juga krisis dipahami sebagai kesempatan. Jadi ada bahaya, tetapi juga ada kesempatan untuk menuju pada harapan yang lebih baik, pada harapan atau kesuksesan yang lebih besar. Jadi kuncinya menurut pengamsal adalah orang yang bersemangat. Dia bisa menanggung penderitaannya. Orang-orang besar, saudara-saudara, selalu dilahirkan dari sebuah krisis. Dan semoga juga persepak bolaan Indonesia juga akan melahirkan tokoh bola ikonik yang bersemangat, yang memberi inspirasi dan menjadi jawara yang akan mengukir persepak bolaan bukan saja tanah air, tetapi juga dunia. Semoga kita memiliki bibit-bibit yang masih banyak dan yang panjang. Meskipun hari ini kita semua sedang bersedih, sedang berduka, tetapi jangan tenggelam di dalam lautan kedukaan. Tetapi keluarlah semangat kita. Kita pernah mengalami masa-masa kelam yang sangat panjang.
ketika kita berada di bawah pemerintahan bangsa lain. Tetapi kita juga punya semangat 45 yang melahirkan kebebasan bangsa kita untuk menjadi bangsa yang menentukan nasib dan arah perjalanan bangsa ini. Nah, semangat inilah yang mesti kita miliki. Semangat inilah yang harus menjadi modal kita untuk terus berjalan ke depan, memperbaiki yang rusak, meluruskan yang bengkok, memberikan harapan kepada yang loyo, bahwa kita adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang punya sumber daya manusia yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita terus bersama dengan Amsal untuk memiliki antusias di dalam segala sesuatu, karena itulah modal untuk menanggung penderitaan kita. Tetapi kalau kita loyo, siapa yang memulihkan semangat yang patah? Sudah hancur, tambah ambruk lagi, dan tidak akan menjawab apa-apa. Oleh karena itu, mari api semangat ini tetap kita kobarkan. Bukan hanya dalam bola, dalam semua hal yang kita hadapi dengan tantangan kita masing-masing. Bahwa di dalam tantangan kita pun selalu ada bahaya, ada krisis, tetapi juga ada kesempatan. Sampai jumpa di perjalanan ziarah berikutnya. Tuhan beserta kita semua. Amin.